di sini bahwa yang harus kita waspadai itu adalah hipoksia, hipoventilasi, gangguan pada jalan napas, dan biasanya pasien itu tidak direncanakan jauh hari sebelumnya tiba-tiba saja, sehingga hati-hati morbiditasnya tinggi. Di sini dikatakan bahwa sekitar 9% pasien-pasien yang disedasi dengan MRI atau CT itu mengalami gangguan jalan napas, ya. Kemudian juga di endoskopi dilihat bahwa sekitar 0,7 sampai 1% itu mengalami komplikasi, dan kebanyakan hampir 50% komplikasinya karena cardiorespiratory problem, dan yang mengalami komplikasi kardiorespiratory akan sekitar 60% meninggal. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah khusus pada anestesi di dalam kamar operasi adalah contohnya ada beberapa di sini disebutkan bahwa pertama, kadang-kadang tempat itu tidak didesain untuk anestesi untuk melakukan anestesi. Jadi nanti dibuat tempatnya baru nanti ditempatkan di mana kita. Kemudian terbatas akses ke pasien karena biasanya kan pasiennya jauh, kita tidak bisa di dekat mesin itu. Kemudian adanya gangguan elektrik pada monitor, telepon, cahaya dan temperatur karena medan magnet yang mengganggu. Kemudian beberapa tempat punya kita di Indonesia itu alat-alat yang kita gunakan sudah ada luarsa, alatnya tua, sehingga contohnya monitoring kita itu tidak bisa kita bawa ke dalam kamar MRI karena masih mengandung metal. Kemudian ini yang terakhir, yang berikutnya adalah bahwa masih kita belum familiar memanage pasien-pasien yang dibius di luar kamar operasi. Dan masalah yang terakhir itu biasanya skill dari anestesiologinya itu masih kurang, terutama yang masih baru, dan biasanya ketersediaan obat juga yang kurang, dan suplainya yang kurang atau alat-alatnya yang kurang. Ini yang kita rasakan juga selama melakukan anestesi di Rumah Sakit Wahyu. Nah, ini adalah salah satu contoh prosedur yang di luar kamar bedah ini kayaknya ini kateterisasi jantung ya. Nah, lihat ini bahwa tidak ada tempat untuk dokter anestesiologinya untuk di dalam, monitornya juga terganggu karena diambil alih semua oleh operator. Ya, oleh American Society of Anesthesiology dia membuat suatu guideline untuk pasien-pasien yang akan dilakukan anestesi di kamar operasi. Jadi kita lihat ini ada beberapa poin bahwa pertama ada sumber oksigen. Kadang-kadang di tempat yang kita lakukan itu tidak ada sumber oksigen. Kemudian harus ada backupnya. Jadi walaupun ada sentranya harus ada juga tersedia tabung oksigen. Kemudian suction yang ini kita harus perhatikan. Ya. Kemudian mesin anestesi. Jadi soda lainnya berfungsi dengan baik dan exhaustnya berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian harus ada alat resusitasi atau yang yang bebek yang bisa memberikan PIQ-nya minimal 90%. Kemudian obat-obat yang adekuat harus tersedia, alat-alat dan semuanya. Kemudian monitoringnya ada. Dan ini yang cari masalah karena biasanya kita tidak punya monitoring yang tidak mengandung metal. Yang saya tahu kecuali di Siloam di sini, yang paling yang kita pakai itu adalah hanya SpO2 yang finger yang simple. Ya. Kemudian ini lihat ada harus electrical outlet, jadi biasanya ada step up ini
pancolokan listrik yang cukup, ya. Kemudian ada ruangan yang cukup untuk alat-alat dan untuk personalnya dan transportasinya. Kemudian ada ini di dalam tempat melakukan tindakan tersebut harus adanya obat-obat emergency dengan medianya, ada defibrilator atau obat-obat lain. Terus kemudian bisa terjadi komunikasi dua arah. Terus kemudian ada ini alat observation ruangan itu tersebut dia mempunyai keamanan yang bagus dan mempunyai fasilitas yang terstandarisasi. Ini juga di tempat itu harusnya mempunyai mirip seperti PACU, bahwa pasien-pasien yang selesai di anestesi harus di monitor yang di post anestesia care unit. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang untuk pediatrik, bahwa pasien-pasien pediatrik yang akan dilakukan NORA itu tidak ada pemberian without jadi pemberian obat sedasi itu harus dengan pengawasan dari dokter anestesinya, kemudian dilakukan evaluasi pre-anestesi yang baik, kemudian juga kuasa yang cukup, ya, seperti untuk prosedur elektif. Kita semua sudah tahu untuk bayi berapa jam, anak berapa jam, orang dewasa berapa jam, ya. Kemudian yang lainnya itu bahwa pada keadaan prosedur-prosedur yang urgent, harus melihat bagaimana balansi antara kedalaman dari sedasi dan risikonya apa yang terjadi apabila sedasi kita terlalu dalam. Kemudian perlu selalu diperiksa adalah bagaimana keadaan jalan napas, atau mengenai farmakodinamik, farmakokinetik dari efek-efek obat yang kita berikan. Ya. Kemudian ini juga kita harus master atau terlatih, maksudnya terlatih dalam manajemen jalan nafas, dan tentunya harus ada alat-alat yang cukup untuk dan tersedia akses untuk vaskuler atau intravenous. Nah, ini tadi singkatan ini yang dikeluarkan oleh ASA, bahwa ini kira-kira minimal ada sekitar 11 poin yang harus kita perhatikan untuk melakukan NORA. Oke. Ini pediatrik hampir sama yang tadi. Nah, ini yang tadi yang saya singgung mengenai lama puasa pada pasien-pasien yang akan dilakukan anestesi di luar kamar operasi. Nah, apa teknik anestesi yang kita harus berikan pada ini? Ya, biasanya di sini ada 3. Bisa jenis anestesi umum, atau analgesia dan sedasi, atau sedasi saja atau analgesia, atau sama sekali tidak diberikan anestesi. Biasanya pada orang dewasa yang bisa kooperatif dan bisa menahan napas, bisa menahan nyeri. Contohnya saya mengalami pernah di endoskopi dan tanpa di anestesi, hanya dilakukan spray pada daerah orofaring saya, sehingga pas saya sadar saya rasakan nyeri dan dilakukan prosedur endoskopi tersebut. Nah, kita lihat bahwa untuk anestesi umum biasanya bisa dilakukan dengan LMA atau dilakukan intubasi.
Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugiannya, bahwa kalau kita anestesi dengan intubasi, gerakan pada pasien itu betul-betul terblok, bisa bergerak karena kita biasanya menggunakan pelupa. Tapi ini adalah tindakannya invasif, butuh waktu yang lama dan alat-alat atau obat-obatan yang lebih banyak. Kemudian ada bahaya atelektasis. Kemudian kalau sedasi analgesia lebih kurang invasifnya, lebih murah, dan waktu yang bisa lebih cepat. Tapi dikatakan ada biasanya kadang-kadang gagal dan kadang-kadang membutuhkan obat yang lebih banyak untuk menekan refleks yang terjadi selama dilakukan tindakan di ruangan NORA tersebut. Kemudian ada biasanya menggunakan obat-obat yang sedasi itu, dan jalan nafas tidak terjamin, maka depresi jalan nafas dan respiratori lebih tinggi dibanding dengan anestesi umum. Nah, di dalam NORA itu ada yang disebut sedasi conscious sedation atau MAC. Jadi kalau kita lihat apa perbedaan antara conscious sedation dengan MAC. Jadi kalau kita lihat bahwa conscious sedation itu adalah keadaan kesadaran yang dikontrol oleh medik untuk mendepresi dan sambil menjaga refleksasi prototip untuk memaintenance atau kemampuan pasien untuk jalan napasnya yang paten dan masih berespon terhadap stimulasi verbal atau stimulasi fisik. Jadi pasien ini masih bisa sadar. Kalau MF, bahwa seorang dokter memberikan anestesi pelayanan anestesi yang spesifik, khususnya pada pasien-pasien yang diberikan dengan anestesi lokal atau tidak ada sama sekali pemberian anestesinya pada pasien yang dilakukan untuk prosedur-prosedur ataupun tindakan pembedahan ataupun tindakan intervensi ataupun tindakan untuk diagnostik. Nah, pada anestesi di luar kamar operasi penting sekali untuk menilai bagaimana tingkat sedang pada pasien ini. Di sini dilihat bahwa ada 4 ya. Pertama, minimal sedation, moderate sedation analgesia dan ketiga lah sedasi dalam, dan keempat adalah anestesi umum. Tapi ada juga yang membagi menjadi 5, dan dia ditulis itu menjadi dissociative sedation apabila kita menggunakan ketamin. Ya. Jadi contohnya yang selalu harus diperhatikan pada pasien yang disedasi adalah tingkat sedasinya itu ada di sini 4, ada responsif, airway-nya bagaimana, terganggu atau tidak, ventilasinya apakah spontan, dan kardiovaskulernya, fungsi kardiovaskulernya terganggu atau tidak. Jadi contohnya kalau kita lihat moderat itu bahwa contohnya responsif ini masih pasien-pasien itu masih bisa respon terhadap stimulasi suara verbal, bicara ataupun taktil. Kemudian tidak ada intervensi pada airway dan ventilasinya adekuat, dan kardiovaskulernya itu biasanya terjaga, termaintenance. Lain dengan kalau general anestesi bahwa pasien tidak sadar, walaupun dengan stimulus nyeri, ya biasanya diperlukan intervensi. Ventilasinya biasanya tidak adekuat dan fungsi kardiovaskuler biasanya terganggu. Jadi inilah yang 4 ini yang paling penting membedakan apakah
pindah ke anestesi di luar kamar bedah itu hanya kita melakukan minimal sedasi minimal, sedasi atau analgesia moderat, atau sedasi dalam, atau melakukan jenaka anestesi. Nah, obat-obat yang biasa kita berikan adalah ini, ya. Kloral hidrat ini juga saya tidak pernah lihat, tapi bisa diberikan dengan dosis 50 sampai 100 mg per kilo. Jangan dia katakan bahwa angka susunya sekitar ini pada pediatrik ya. Nah, dexmedetomidine juga bisa. Jadi dikatakan bahwa biasanya kan kita berikan untuk loadingnya 5 mikro per kilo. Biasanya 1 mikro per kilo itu sudah cukup diberikan dalam waktu 20 menit, kemudian di maintenance antara 1 sampai 1,5 mikrogram per kilo per jam. Tapi kalau saya itu biasanya menggunakan, ada yang juga menggunakan 0,2 sampai 0,7 ya. Nah, itu yang biasanya harus dinaikkan pelan-pelan dulu. Nah, untuk sedasi analgesia dengan menangis kadang-kadang anunya itu unpredictable. Ya, tergantung dari dosis dan tergantung juga dari kita menggunakan apakah obatnya itu paten atau tidak, karena yang dexmedetomidine itu Resedek itu bagus sekali, tapi yang KW-nya itu jelek sekali hasilnya. Nah, kemudian ada lagi satu kombinasi antara midazolam, pentobarbital, dan fentanyl. Itu yang disebut sebagai MPPF, medicinal pentobarbital dan fentanyl. Di sini bagus karena suksesnya 100, dan yang paling terakhir adalah propofol. Ini kan biasa sekali kita gunakan, dan apanya ini mula kerjanya cepat, offset time-nya cepat, dan biasanya pasien tanpa komplikasi, terutama mual muntah lebih kurang kita dapati kalau menggunakan contohnya antara dengan propofol dengan menggunakan fentanyl ditambah dengan pentobarbital. Nah, bagaimana kriteria? Ini yang selalu kalau kita di PACU kita menggunakan Alfred score, ya, tapi pada pediatrik yang kita lakukan anestesi di luar kamar bedah, ini kita bisa menggunakan ini tabel ini sebagai discharge kriteria. Pertama itu lihat bahwa airway, patensi jalan napas, sedangkan fungsinya stabil dan dalam batas normal. Terus pasien ini gampang sadar baik dan refleksnya intak atau terjaga, terjamin. Pasien sudah bisa bicara apabila jangan kalau bayi yang kau suruh bicara pasti kawannya lari karena ketakutan. Jadi kalau dia bisa bicara sesuai dengan umurnya, pasien kan sit up, jadi pasien itu bisa berdiri tanpa bantuan, itu sudah bisa kriteria untuk discharge, ya. Yang pada pasien-pasien yang mempunyai yang sangat muda, umpamanya bayi atau mempunyai anak yang mempunyai keterbatasan atau cacat, biasanya level pre-sedation itu yang kita pakai untuk menilainya. Kemudian yang terakhir itu bahwa bagaimana hidrasinya cukup, jangan sampai pasien itu discharge dalam keadaan hipovolemik. Ya, jadi harus betul-betul di maintenance selama pemberian anestesi dan dimonitor setelah anestesinya. Ini contoh bagaimana equipment yang harus kalian pakai. Tentunya pada menggunakan siam, kalian juga tuh ini lihat di foto ini, lihat bahwa mereka memakai suatu baju protektif di lehernya,
Ini untuk mencegah radiasi yang sampai setelah beberapa kali terekspos bisa menjadi steroid. Ini betul-betul menjaga juga diri, jangan kita pasiennya kita jaga tanpa kita juga dilengkapi dengan equipment untuk menjaga diri kita sendiri. Terutama itu di atas di ortopedi juga, walaupun terlalu sering menggunakan siam radiasi tapi kita tidak siap dengan alat-alat seperti ini, nah itu yang menjadi masalah nanti. Ini kira-kira semua bahwa ada troli untuk alat-alat semua lengkap. Ini ada obat-obatnya apa untuk emergensi semua, dan ini semua harus ada di kamar operasi di luar kamar bedah, anestesi di luar kamar norak. Jadi kita lihat bahwa tetap ada mesin anestesi. Ini trolinya ada obat-obat semua, ada ini untuk jalan nafas ya. Ini pencatatannya harus selalu dicatat dengan baik. Ini anunya sebelum masuk pasien itu diinform konsen baik-baik pasiennya. Dan ini contoh pasien yang dilakukan tindakan echo yang karena anak ini belum bisa kooperatif, maka disedasi dan dianalisis. Ini yang mungkin untuk kategorisasi ini di aktivitas moralisnya. Jadi tidurkan dan tetap dimonitoring di tanda-tanda vitalnya, kemudian diberi oksigenasi. Ini pada pasien orang dewasa ini juga yang tidak kooperatif disedasi dengan analgesia. Nah, selain masalah anestesi, kadang-kadang yang bisa timbul itu adalah penggunaan kontras, terutama pada contohnya kalau saya pernah lihat itu di sini tidak pernah dilakukan pemanya bone cement pada vertebra, digunakan alat-alat atau kontras pada ginjal atau kontras pada untuk CT dengan menggunakan kontras. Itu kita harus hati-hati apa yang akan kita efek samping atau komplikasi yang timbul karena penggunaan kontras tersebut. Jadi biasanya pembagian kontras itu menyebabkan reaksi alergi ya. Nah, pentingnya itu sebelum masuk pasien dilakukan anestesi harus betul-betul dianamnesis riwayat alerginya ada enggak. Nah, apa gejala dari alergi terhadap kontras itu? Hanya kita bisa ada reaksi di kulit, kemudian dia jadi obstruksi jalan nafas, angioedema, terjadi bengkak dan kolaps. Jadi biasanya dari hipotensi, bradikardi sampai terjadi arrest. Gimana anunya terapinya? Makanya CT harus ada obat steroid yang disiapkan A2 dan ataupun H1 reseptor blocker, siap oksigen, alat-alat obat-obat emergency, epinefrin, beta 2 agonis yang ini pas bronchodilator, siap harus alat intubasi, harus ada cairan, terus ada IV line atau IV catheter. Dan biasanya untuk pasien-pasien yang punya riwayat alergi dan akan diberikan kontras itu sebaiknya sebelumnya 1 jam sebelumnya diberikan steroid untuk pencegahan munculnya reaksi alergi. Nah, kalau di CT itu lebih anestesinya lebih simpel, dan ini tidak terlalu kompleks. Kita menggunakan monitoring standar yang seperti itu, dan waktu anestesinya lebih pendek. Tapi yang harus hati-hati bahwa high level, jadi kita bisa terkena radiasi yang lebih tinggi intensitasnya, lebih tinggi ratnya. Jadi tetap kita harus memakai baju proteksi untuk radiasi.
MRI juga kita harus perhitungkan bahwa pasien-pasien itu di MRI dia terganggu pertama karena adanya di lingkungan yang menyebabkan magnetic field yang tinggi, ya. Kemudian alat-alat itu yang harus betul-betul kompatibel, yang tidak mengandung logam. Terus pasien tentunya akan merasa tidak nyaman karena adanya suara yang ditimbulkan oleh MRI tersebut yang bisa mengganggu, memberikan tidak nyaman tadi. Kemudian ini harus kita perhatikan bahwa setiap orang yang di MRI harus ditanya apakah ada dia implan metalik besinya atau ada alat-alat implan di lingkungannya, ada pacu jantung dan sebagainya. Betul-betul di anamnes, ya, jangan sampai akan menimbulkan masalah, ya. Jadi kita katakan bahwa pasien yang mempunyai pacemaker, intracardiac device ataupun kateter, adanya kateter arteri pulmonaris, sebaiknya jangan dilakukan MRI scan. Kemudian apa yang terjadi pada MRI, kadang-kadang lamanya kita tidak perkirakan karena yang pasiennya bergerak atau harus diulang lagi, dan di sini dibilang bahwa kita harus menyiapkan monitor yang baik di dalam kamar MRI tersebut. Kemudian harus ada alat-alat anestesi, ECG, pulse oximeter, dan kabel-kabel yang kita perlukan. Jadi memang harus diatur semua ini. Nah, akhir-akhir ini memang kita banyak diminta untuk melakukan anestesia pada neurologi prosedur, dan itu biasanya kan dilakukan di brain center ataupun di sana dilakukan coiling dan lain-lain. Itu perlu mulai dari sekarang mempersiapkan keterampilan kita mengenai bagaimana anestesia pada prosedur neuroradiologi. Nah, ini beberapa yang bisa dilakukan oleh seorang intervensi radiologi. Pertama adalah endoskopi embolization, ya. Biasanya dilakukan pada aneurisma otak, fistula arteriovenosus atau malformasi dan arteriovenosus dan tubular, ya. Biasanya metodenya itu femoral arteri dilakukan fungsi pada arteri, kemudian masukkan kateternya terhadap sampai ke aneurisma pembuluh darah tersebut. Jadi dengan anestesi lokal sudah cukup sebenarnya apabila pasiennya itu bisa kooperatif, tapi kadang-kadang perlu sedasi dan analgesia. Apa tujuan anestesi pada ini? Pertama adalah harus stabilkan tekanan vitalnya, dan gunakan obat-obat yang short acting supaya recovery-nya lebih cepat. Ini karena kita harus cepat menilai bagaimana status neurologi pada pasien itu setelah dilakukan tindakan. Nah, problem lain itu adalah biasanya terjadi perdarahan yang banyak karena kita menggunakan arterial blood pressure monitoring itu masuk ke dalam ini. Jadi hati-hati perdarahan itu. Hindari hipertensi, ya. Kemudian monitor antikoagulasi dan hati-hati terjadi komplikasi adanya robek-robekan pada lubang. Ini harus segera
kalau harus segera dikenal, karena setelah itu harus segera dilakukan tindakan darurat pembedahan. Biasanya juga kalau aneurisma ruptur itu biasanya pada saat dilakukan tindakan neurologi, kematian sangat tinggi. Ya. Nah, embolisasi juga bisa dilakukan, balon tes eklusi cerebral. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan sekarang yang kita harus mempersiapkan bagaimana anestesinya. Jadi contohnya di apa ini balon tes eklusi cerebral, angiografi, di ortopedi biasanya petroplasti dan kipoplasti, tapi setahu saya ini kalau di Hiroshima mereka yang melakukan adalah dokter-dokter dokter-dokter radiologi intervensinya. Kemudian juga trombosis pada akut trombolisis, dan kalau adanya cerebral vasospasma yang harus segera dilakukan tindakan ini juga harus kita tahu bagaimana membiusnya ataupun memberikan sedang-sedang analgesik. Nah, untuk toraks dan lain-lain ini gastrointestinalis ini sudah banyak ya. Jadi, contohnya untuk echo, untuk endoskopi baik lower atau upper dan siklotron terapi. Pada radiasi terapi ini saya juga tidak punya pengalaman membius pada pasien yang dilakukan siklotron terapi karena ini sangat kompleks. Nah, ECT, jadi ini menjadi kontroversi. Kenapa kalau di India itu ECT pasiennya tidak dibius, jadi betul-betul dia pasien trauma. Di Indonesia juga tidak dibius baru dilakukan ECT. Di Amerika, di Eropa itu dianggap tidak berperi kemanusiaan kalau pasien yang mau dilakukan ECT itu tidak dibius. Ya. Bagaimana di Indonesia? Tidak pernah rasanya ada pasien yang di ECT diminta kita membius. Mereka daripada dokter-dokter jiwa itu melakukan sendiri sedasi ataupun analgesia pada pasien itu. Padahal itu sangat berbahaya. Yang saya lihat waktu saya di Hiroshima itu ECT itu semuanya dilakukan di kamar operasi dan siap alatnya. Ya. Jadi contohnya kapan pasien itu mau di ECT, kalau pertama ada depresinya yang berat, tidak ada responnya terhadap pemberian obat-obatan, dan pasien ini mempunyai riwayat mau bunuh diri, biasanya dengan di sisi memberikan hasil yang baik. Yang terakhir ini untuk ECT pada chronic pain juga sudah diterapkan, jadi seperti CRPS ataupun baik tipe 1, tipe 2, representatif distrofi atau konsal, ternyata dengan ECT bisa mengurangi derajat nyerinya, tapi di Indonesia belum pernah dilakukan. Ya. Yang perlu ditahu bahwa waktu dilakukan ECT itu terjadi kejang, jadi begitu dialirin listrik di otaknya maka kejang. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kejang itu kadang-kadang dia menggigit lidahnya, jadi perlu diproteksi lidahnya. Ya. Kemudian pada saat pertama itu dia menjadi pasien itu menjadi bradikardi, hipotensi. Kemudian setelah beberapa lama kemudian terjadilah hipertensi, tahikardi dan lain-lain, dan perubahan pada EKG. Itu makanya pada orang-orang yang di ECT ini harus siap obat-obat antihipertensi dan beta blocker karena mencegah untuk tahikardinya. Dan hati-hati bahwa pada pasien dengan ICP nya sudah tinggi, ada tekanan intraokulernya yang tinggi dan tekanan intragastriknya yang tinggi, di ECT itu akan menyangka lebih tinggi juga
betul-betul kita harus lihat bahwa pasien ini apakah memang tidak ada tanda-tanda peningkatan ICP, TIO, tekanan intraokulernya ataupun tekanan intranastiknya. Nah, pada ICT itu anestesi, tujuannya anestesinya itu bahwa pasien itu rapid recovery, jangan sampai terjadi kerusakan, terutama biasanya gigit lidahnya atau giginya yang copot karena dia ini, kemudian jangan sampai dia menjadi tahikardi atau hipertensi, dan inilah hati-hati juga bahwa kita harus mencegah terjadinya kejang selama tindakan pemberian elektrokonvulsiterapi ataupun sesudah tindakan tersebut. Nah, ini kontraindikasinya, jadi pemberian elektrokonvulsiterapi itu kontraindikasi absolutnya itu kalau terjadi kenaikan tekanan intrakranial atau intrakranial, hipertensi intrakranial. Relatifnya itu biasanya adanya aneurisma atau intrakranial otak, massa di otak, intrakranial, kemudian adanya infark myokardium yang baru saja terjadi, nyeri dada, penyakit jantung kognitif, ya, glaukoma, ada fraktur, karena ini bisa kalau ada fraktur jadi menjadi lebih fraktur, thrombophlebitis, yang dari hati-hati ini pada ibu hamil bisa terjadi abortus atau spontan, dan pada gangguan retina itu biasanya retinanya terpilih sehingga pasien itu bisa menjadi gangguan penglihatan sampai menjadi buta. Anestesi manajemennya bahwa tidak biasanya pada ICU itu tidak diberikan premedikasi, sedati antikoloni dan ondansetrone, kecuali kita lihat ada komennya dia mempunyai riwayat muka, maka masih boleh diberikan. Standar monitoring seperti biasa, biasanya digunakan metoxika atau succinylcholine atau mifapuril, karena ini harus pasien di situ itu harus direlaksasi ototnya dengan cepat, dan karena tindakannya sampai hanya 3 sampai 5 menit, maka kita memilih obat pemotong yang kerja singkat. Kemudian dilakukan ventilasi oksigen, kemudian kalau dia tahikardi kita diberikan labetalol atau aspirol, dan ini yang perlu diingat bahwa harus diberikan bantalan-bantalan pada daerah tertentu untuk mencegah trauma pada pasien. Yang lain cara manajemennya itu adalah harus dipasang EEG, kemudian pasien diventilasi, kemudian kita hati-hati terjadinya gastroesophageal, kemudian disfungsikan yang berat, dan pada pasien dengan lesi intrakranial, kehamilan, dan biasanya kalau setelah di ICT dan masih terjadi kejang, maka kita berikan dengan propofol atau benzodiazepin. Tapi paling bagus itu adalah tiopental, karena dia dalam cepat sekali ultra light onsetnya, dan juga cepat sekali offsetnya. Dan ini macam-macam upper lower endoskopi yang biasa kamu lakukan. Nah, yang kamu lakukan di interna, ya. Nah, ini kita harus hati-hati selalu memperhatikan bahwa ada beberapa risiko yang sangat berbahaya berhubungan dengan infeksi pada sistem gastrointestinal. Jadi contohnya ketika saya bilang hemodinamik, biasanya pada pasien yang berumur tua atau yang geriatrik,
Kemudian biasanya pasien itu dehidrasi karena biasanya dipuasakan karena dilakukan bowel preparation dengan menggunakan cara-cara yang osmotiknya tinggi. Kemudian hati bisa terjadi vagal respon pada karena distensi atau tarikan atau gastrointestinal ini melebar karena pemberian dimasukkan alat ataupun karena tarikan ya. Kemudian risiko aspirasi ya. Ini bisa karena perdarahan pada gaster akibat trauma karena endoskopi tersebut ya. Kemudian juga pada saat ini dilakukan reparasi persiapan untuk dia kemudian ingestif jumlah yang banyak yang masuk ke dalam saluran cernanya. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwa biasanya akses untuk jalan napasnya susah pada pasien-pasien ini karena kita bekerja sama-sama di atas di upper itu di situ gastroenterolog yang bekerja, kita juga bekerja juga di situ menjamin jalan napas. Jadi harusnya namanya share airway in upper endoscopy. Terus biasanya juga kalau dilakukan di prone position itu tidak menjadi terhadap jalan napasnya, dan beberapa prosedur yang dilakukan dalam keadaan ruangan gelap itu juga akan menyulitkan kita untuk mengontrol pasien tersebut. Saya kira sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tahu semua tanya. Lalu saja istirahat. Ada pertanyaan? Tabe dok, saya mau sedikit bertanya dok Tabe. Ini dok kan sesuai dengan teori yang sekarang dok, yang kita tidak disarankan untuk menggunakan midazolam dok karena dikaitkan dengan bangunnya itu lebih lama dok pasien. Ini tadi saya lihat di slide kita masih ada yang menyarankan menggunakan midazolam dok. Ini sebaiknya masih tetap bisa dipakai atau bagaimana dok Tabe dok? Itu kan yang kau kena eras ya, eras. Iya dok. Iya. Kita tidak bisa itu mengambil betul itu eras itu kita betul-betul ambil itu, padahal belum ada bukti base evidence-nya. Itu kan masih suatu guideline atau petunjuk. Memang untuk operasi atau yang singkat atau prosedur yang singkat, kita tidak perlu menggunakan midazolam ya. Iya dok. Oke. Jadi kita lihat midazolam berapa lama masa kerjanya. Kalau ini prosesnya singkat, perlu yang contohnya ini di luar konteks itu ya. Contohnya kalau kuret, kan sekarang itu kuret tidak pernah lagi digunakan midazolam toh, karena lebih pendek cepat sekali. Tapi kita lihat lagi konteksnya itu, umpamanya pasien ini dia gelisah, tidak bisa kooperatif, kita harus juga tetap memberikan itu midazolam. Jadi lihat kasus per kasus pasien itu. Karena kalau umpamanya kamu menganut betul-betul itu eras, tidak perlu memberikan premedikasi, maka buku-buku anestesi itu direvisi, pasti dihapus semua itu premedikasi, tidak ada lagi itu premedikasi midazolam. Padahal tujuan premedikasi contohnya itu pemberian midazolam kan itu kan banyak tujuan, mengurangi anxiety, mengurangi kecemasan dan lain-lain toh, hipnotik semua. Dan dengan premedikasi yang baik kan itu kita anestesinya lebih smooth dicapai. Kedua, obat anestesi juga berkurang dipakai. Toh, kalau premedikasinya bagus, berarti anestesinya juga, obat anestesinya kurang dipakai kan? Iya. Ya.
Jadi kamu lihat situasi gitu, jangan ini tidak. Itu kita ya karena di dalam coba kau lihat baca itu buku base evidensinya sosiologi bahwa tetap itu sudah diperlukan untuk dilihat di kasus per kasus pasiennya itu kalau tidak cemas ya tidak perlu diberikan, kalau dia cemas ya harus kau berikan ya. Iya dok. Kira-kira gitu karena kalau kau ambil betul-betul itu eras berarti kau harus tinggalkan itu buku anestesimu karena buku anestesi tetap ada tertulis premedikasi loh. Iya dok. Ya. Kebanyakan itu eras yang itu adalah itu kan eras adalah dokter bedah yang buat ya, Henry Kessler. Jadi kebanyakan ke ke pembedahannya ya dinilai. Oke? Iya dok, terima kasih dok. Masih ada. Tentunya nih slide ini masih belum sempurna karena saya akan cari yang lebih bobot lagi, tambahan yang lebih bagus supaya lebih banyak yang kita bisa bahas ya. Yang ini hanya dasar-dasarnya, silakan nanti baca yang lain lagi, cari yang lain. Tentunya kau baca di Morgan atau di buku-buku lain. Seperti kalau kau jurnalnya Samba. Oh Samba? Ada yang tahu Samba? Enggak Ada yang dok. tahu Samba? Hah? Tidak ada yang tahu ini Samba. Nanti kau cari itu SAMB apa itu Samba. Itu banyak begitu dalam sedasi dan analgesia. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Semua gula darahnya masih di atas 100. Ya, biasanya kalau di bawah 100 itu sudah mulai terganggu apa sih? GCS-nya turun karena gula darahnya turun. Ada lagi? Oke. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, sudah nih kita akhiri saja. 1, 2, 5. Nah, sudah. Terima kasih dok. Makasih dok. Terima kasih dok. Lepas ya. Yang sudah